Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Nova Putri, NIM 2112230056. Saya akan mempresentasikan bab 12 bagian tentang definisi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Secara umum, definisi daerah adalah suatu wilayah teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Dari tinjauan aspek ekonomi, daerah mempunyai 3 definisi, yaitu 1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain tercermin dari segi pendapatan per kapitanya, sosial budayanya, geografisnya, dan lainnya. Daerah dalam definisi seperti ini disebut dengan daerah homogen. Dan yang kedua yaitu suatu daerah dianggap sebagai suatu ruang ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam definisi seperti ini disebut dengan daerah nodal. Dan ketiga yaitu suatu daerah adalah suatu ruang ekonomi yang berada di bawah satu administrasi tertentu, seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi, daerah di sini didasarkan atas pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam definisi seperti ini disebut dengan daerah perencanaan atau daerah administrasi. Dan di sini ada definisi dari pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Utami, NIM 2112230082 dari kelas 3 RSC. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 12 mengenai pembangunan daerah. Saya dari kelompok 3. Di sini saya menjelaskan bagian kedua, yaitu teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Teori pertumbuhan dan pembangunan daerah. Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah komprehensif. Meskipun demikian, ada beberapa teori secara personal dapat membantu kita untuk memenuhi arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari pembahasan teori-teori tersebut berkisar pada 2 hal, yaitu metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk menganalisis perekonomian suatu daerah sangatlah sulit, karena yang pertama, data tentang daerah sangatlah terbatas. Yang kedua, data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, data tentang perekonomian sangatlah sulit dikumpulkan. Yang keempat, data-data di atas juga sulit untuk dipercaya meskipun data tersebut sudah tersedia. Jika dibandingkan analisis pembangunan nasional dan analisis pembangunan daerah, maka sangat nampak bahwa analisis pembangunan daerah sangatlah jauh tertinggal, baik dari cakupan analisis maupun kedalamannya. Jika dibuat ringkasan, teori-teori tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan daerah. Yang kedua, teori ekonomi neoklasik. Teori ini tidak terlalu besar dalam analisis pembangunan daerah, karena tidak memiliki dimensi spesial yang signifikan, namun memiliki 2 konsep penting, yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Yang ketiga, teori basis ekonomi. Teori ini menyatakan faktor utama pembangunan daerah, yaitu
berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa di luar daerah. Selanjutnya yang keempat, teori lokasi. Teori ini selalu mengatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu lokasi, dan lokasi. Selanjutnya yang kelima, teori tempat sentral. Merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang bersangkutan. Yang keenam itu teori kausasi kumulatif, menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambahnya memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Yang terakhir itu yang ketujuh, model daya tarik adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena mendasari bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi terhadap para industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Marcelina, NIM 2112230885, kelas 3 RSC Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi dari bab 12, yaitu tentang perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Baiklah, sebelum itu apa sih arti perencanaan pembangunan ekonomi daerah? Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu adalah perencanaan upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Dan apa pentingnya perencanaan dalam pembangunan ekonomi? Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan perencanaan kita bisa melihat dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Apa saja tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah? Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan tahapan A. Penyusunan rencana awal, B. Pelaksanaan musrenbang, C. Perumusan rancangan akhir, dan D. Penetapan rencana. Apa saja strategi pembangunan daerah? Sedangkan strategi pembangunan ekonomi daerah terdapat 4 strategi, yaitu 1. Strategi pengembangan fisik lokalitas, 2. Strategi pengembangan dunia usaha, 3. Strategi pengembangan sumber daya manusia, dan strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Apa saja permasalahan yang muncul dalam pembangunan daerah? Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Masih rendahnya kemandirian orang muda Flores Timur. 2. Kurangnya lapangan kerja. 3. Adanya gejala semakin menurunnya karakter orang muda dan wawasan kebangsaan. Hal apa yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan perencanaan pembangunan daerah? 1. Dokumen yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. 2. Standar pengendalian dan evaluasi belum akuntabel. 3. Kurang meratanya infrastruktur teknologi. 4. Kualitas pengelolaan data dan informasi masih kurang. 5. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Andini dari kelas 3 RSC Manajemen, NIM 21122300. Di sini saya akan menjelaskan metode kuantitatif dalam analisis potensi daerah. Di sini ada ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan. Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi Linkers pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Berikut ini jelaskan secara singkat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memperbandingkan
perekonomian daerah. Di sini ada analisis Shift-Share. Pada dasarnya, analisis Shift-Share menggambarkan kinerja dan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan dengan kinerja sektor-sektor wilayah yang lebih besar dalam provinsi atau nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi regional, kota atau kabupaten dengan laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi tingkatnya provinsi. Sini ada tujuan analisis. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah membandingkan dengan daerah yang lebih besar, regional atau nasional, serta mempengaruhi pertumbuhan melalui jumlah outputnya. Jika output bertambah, maka daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan. Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan kesempatan kinerja kerja agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. 2. Pergeseran proporsional psikis mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar. Yang dijadikan acuan pengukuhan ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian yang dijadikan acuan. 3. Pergeseran diferensial shift membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah lokal dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi dari daya saingnya dibandingkan dengan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Nah, di sini juga ada Locking Quintis LQ. Locking Quintis merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah. Artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor unggulan. Dalam teknik ini, kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu yang pertama adalah kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industri basis. Dan yang kedua, kegiatan ekonomi atau industri yang hanya melayani pasar di daerah tersebut. Jenis industri ini dinamakan industri non-basis atau industri lokal. Sekian dari saya, terima kasih.